yaitu melalui konferensi pers ini saya menyatakan mengundurkan diri dari PSI. Ya, tidak ada konflik di antara saya dengan PSI, tapi saya mundur menurut saya demi kebaikan bersama. Tapi sebetulnya ada satu hal penting yang harus saya sampaikan di melalui konferensi pers ini. Saya mohon izin, yaitu melalui konferensi pers ini saya menyatakan mengundurkan diri dari PSI. Ya, tidak ada konflik di antara saya dengan PSI, tapi saya mundur menurut saya demi kebaikan bersama. Selama ini saya terlalu sering menjadi sasaran tembak akibat ucapan saya, komentar saya, kritik saya terhadap berbagai pihak. Dan kali ini yang tadi dikatakan oleh Bro Ipul adalah terkait dengan adanya pelaporan dari pihak-pihak yang menganggap misalnya saja saya sengaja menghasut, memprovokasi, atau bahkan ada tuduhan saya memfitnah Pak JK dan seterusnya. Buat saya tidak ada satupun dari pelaporan tersebut yang bisa saya terima, yang saya anggap memang terjadi. Itu bagi saya bahkan sebagian dari pernyataan itu adalah fitnah. Oke, jadi kalau kita lihat situasi politik hari-hari ini memanas setelah Ade Armando dilaporkan oleh pendukung Yusuf Kala terkait dengan potongan video yang diduga bahwa dipotong oleh orang yang berlawanan dengan Yusuf Kala, dan sasaran banyak orang kepada Ade Armando, Grace Natali, dan juga Permadi Arya, karena mereka juga memberikan reaksi terhadap video itu. Yang walaupun sebenarnya kalau kita lihat ya, pas video mereka bertiga ini muncul di publik di media sosial, sebenarnya potongan video itu kita sudah lihat di beberapa platform lain, ada di TikTok, di Facebook, juga di YouTube ya, sudah viral. Dan setelah itu tidak lama Ade Armando, Grace Natali, dan juga Permadi Arya memberikan reaksi. Oke, sekarang kalau kita bahas mengenai Ade Armando ya, bagaimana keputusannya keluar dari PSI. Itu sebenarnya langkah tahu diri dalam tanda petik, langkah yang cerdas tapi pahit sekaligus. Dia sadar kalau terus bertahan di partai sambil menghadapi kasus hukum soal video Yusuf Kala, yang rugi bukan cuma dia, tetapi partainya juga bakal kena getahnya. Jadi pemilih pendukung Yusuf Kala, karena kan itu basisnya muslim lah ya, pendukungnya, karena beliau dekat dengan Islam, dan barangkali Ade Armando menyelamatkan dukungan dari basis itu supaya diamankan, dan akhirnya Ade Armando mundur dari partai PSI. Nah, kalau kita perhatikan di Indonesia, tokoh senior seperti Pak Yusuf Kala ini punya pengaruh besar. Jadi kalau ada konten yang dianggap menyerang atau memelintir ucapan beliau, reaksinya pasti bakal meledak. Ini bukti kalau di dunia politik, musuh paling berbahaya bukan cuma lawan bicara, tapi juga jempol kita sendiri saat memposting sesuatu di media sosial. Nah, kita belajar dari sini, kalau ada sesuatu maka pikir 2 kali sebelum klik share dan menanggapinya. Kita hidup di zaman dimana orang lebih suka nonton potongan video 15 detik daripada dengerin ceramah yang utuh selama 1 jam. Masalahnya, potongan pendek itu sering banget menghilangkan makna atau maksud dari asli apa yang dibicarakan dalam video panjangnya. Jadi artinya pelajaran penting buat kita semua, kalau mau mengkritik pastikan datanya lengkap dan jangan dipotong-potong biar nggak dianggap tukang fitnah. Jujur saja, sekali kita dicap tukang pelintir, bakal susah buat bikin nama kita jadi lebih baik di mata masyarakat. Nah, kita juga belajar soal tanggung jawab dalam persoalan Ade Armando ini. Ade Armando memilih mundur supaya masalah hukum jadi masalah pribadi, bukan masalah PSI atau melibatkan partai PSI. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Ade Armando ini, waktu pemilu kemarin, beliau mendapatkan banyak suara juga ya, tapi walaupun tidak lolos di Senayan karena ambang batas pemilihnya itu tidak mencukupi, tapi hasil dari dirinya sendiri, pemilu Ade Armando ini mencapai 70.000 kalau nggak salah ya, itu banyak banget.
Jadi ini pelajaran bagus buat siapapun yang berorganisasi. Kalau kita bikin ulah atau kena masalah, jangan sembunyi di balik setiap organisasi. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Dengan keluar dari partai, dia jadi lebih bebas membela diri di pengadilan tanpa harus takut bikin nama partainya jelek atau kehilangan suara di pemilu nanti. Dan kita juga hormati adat dan tokoh ya. Di budaya kita kan mengkritik orang yang lebih tua atau tokoh bangsa itu ada seninya. Bukan nggak boleh, tapi caranya jangan sampai terlihat tidak sopan atau cenderung meremehkan atau melakukan pelecehan seperti itu. Jadi kasus video JK ini memang ini sangat sensitif karena menyangkut tokoh yang dihormati. Kalau mau menyampaikan pendapat beda, gunakan bahasa yang lebih sejuk. Barangkali itu yang bisa kita lakukan. Fokus kepada argumennya, bukan bikin konten yang memancing emosi atau kemarahan kelompok tertentu. Jadi buat Ade Armando, kalau boleh, mungkin ini saatnya kita cooling down dulu atau istirahat sejenak dari semua hiruk pikuk politik praktis ya. Ade Armando itu kan orang pintar dan akademis, jadi sayang kalau energinya habis cuma untuk ngurus lapor-melapor di polisi. Fokuslah kembali ke dunia edukasi atau riset yang lebih dalam. Kritik itu perlu, tapi cara penyampaiannya itu mungkin perlu diubah supaya lebih merangkul daripada memukul. Biar orang yang tadinya nggak setuju malah jadi mau dengerin kita, tanpa harus emosi tentunya. Dan selain itu ada baiknya Ade Armando juga mulai membangun jembatan komunikasi langsung pada pihak-pihak yang merasa dirugikan timbang perang urat syaraf di media sosial atau lewat pengacara. Jadi kalau obrolan santai sambil ngopi bareng tokoh yang dikritik seringkali itu jauh lebih efektif untuk menyelesaikan sebuah persoalan atau salah paham yang terjadi. Di internet itu semua orang bisa jadi hakim ya. Tapi di dunia nyata, permintaan maaf yang tulus itu bisa menyelesaikan masalah. Dan itu bisa merasa dihargai oleh orang lain. Oke, jadi teman-teman, itu pelajaran penting dari situasi politik yang sedang kita hadapi saat ini terkait dengan potongan video Yusuf Kala yang disebarluaskan menjadi viral. Dan imbasnya kepada 3 orang tadi, Ade Armando dan Grace Natali serta Permadi Arya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.